Katanya, hidup saya penuh dengan warna, dengan cerita-cerita yang lahir dari sebuah keluarga sederhana, namun hangat, seperti keluarga cemara katanya. Nama saya Naila Azizah Hijriah. Orang-orang memanggil saya Naila atau Nanai. Perjalanan hidup saya dimulai di kota Tasikmalaya pada tanggal 11 Maret 2006 lalu. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan hebat, Bapak Jajang Ahmad dan Ibu Papat Fatimah, adalah figur yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Mereka bukan hanya orang tua, tapi juga teladan. Selama 6 tahun menjalin pertemanan di pondok ini, saya belajar banyak hal, terutama tentang kesabaran. Karena temanan bukan hanya tentang kebersamaan, tapi juga tentang ketulusan dan kepercayaan. Saya memiliki hobi membaca dan memanah. Di balik semua itu, saya terus belajar dan memperdalam ilmu sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh orang tua saya, yaitu meneruskan kembali sebuah madrasah kecil yang mereka rintis dengan penuh pengorbanan. Pada periode Istafah 2024 lalu, saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi bagian dari bidang kebahasaan. Pengalaman ini begitu berkesan, karena bukan hanya soal peran dan tanggung jawab, tetapi juga tentang pertumbuhan diri dan memahami makna kerjasama. Dengan itu, saya bermoto, langkah kecil dalam belajar hari ini adalah pijakan besar di masa depan. Teman kami yang satu ini bernama Hilma Amaliah, dan sering dipanggil Hilma, Ma, ataupun Hil. Ia bertempat tanggal lahir di kota Tasikmalaya, 25 Agustus 2006, yang sekarang tinggal di kota Bengkulu, Sumatera Utara. Ia anak ke-7 dari 7 bersaudara, dari pasangan Bapak Utang Sodikin dan Ibu Tati Suwarti. Ia memiliki perawakan tinggi. Seingat kami, ia memiliki hobi memasak. Rasa makanannya juga cukup enak, dan sifat ceria selalu menyertainya. Ia pernah bercerita, ingin menjadi guru nantinya. Apapun itu, semoga tersemogakan ya. Pada periode Istafah 2024 lalu, ia menjabat sebagai bidang kesehatan karena ia cukup peka untuk mengurus orang-orang yang merasa dirinya kurang sehat. Dan itu menjadi awal ia melangkah lebih baik dari sebelumnya. Lalu, ia bermoto, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Setelah kami menjelaskan satu teman kami tadi, ini teman kami yang ketiga. Ia bernama Puput Kariman dan sering dipanggil Puput, Iput, dan Kermen. Ia bertempat tanggal lahir di kota Tasikmalaya, 29 April 2006. Ia anak kelima dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Abdul Manap dan Ibu Aa Siti Khadijah. Ia memiliki mood yang setiap harinya berganti 5 hingga 7 kali sehari. Bisa lawak pada menit pertama dan datang dengan amarahnya beberapa detik selanjutnya. Tetapi cukup menarik untuk kalian bisa mengenal teman kami yang satu ini. Ia memiliki hobi memasak, dan kami cukup yakin ia bisa menggapai harapannya sebagai kungfu. Semoga terkabulkan ya. Pengalaman baik atas perkenalan dengannya. Pada periode Istafah 2024 lalu, ia menjabat sebagai bidang kebersihan, bidang yang sangat cocok untuknya. Karena selain lihai dalam memasak, ia juga termasuk teman yang tak suka melihat hal yang berantakan. Dan dengan itu, ia bermoto, dengan keriduan hidup menjadi indah. Dengan istighfar, segala kebutuhan akan tercukupi. Dengan tersenyum, masalah menjadi mudah. Dan dengan doa, akan tercapai hal yang mustahil. Ia bernama Alia Fahira, bertempat tanggal lahir di kota Tasikmalaya, 9 Juli 2006. Sering dipanggil Alia, Yaya, dan Ayah. Ia anak kedua dari 4 bersaudara. Ia lahir dari pasangan Bapak Abdullah Saifuddin dan Ibu Lucy Apriani. Atas takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, bapaknya pergi meninggalkannya 5 tahun lalu. Ia tak tergantikan, sama halnya ia tak pernah terlupakan. Ia memiliki hobi menggambar. Karya kaligrafinya sangat indah. Tangannya sangat lihai menggenggam ballpoint di atas kertas.
cita-citanya menjadi ahli kaligrafi. Semoga Allah SWT izinkan untuknya menggoreskan ballpoint di atas kertasnya dengan lafaz-lafaz Allah SWT. Pada periode Istafah 2024 lalu, ia menjabat sebagai bidang keamanan. Atas sifatnya, ia sangat cocok dengan bidang itu. Ia bermoto, lillah, billah, fillah. Apapun yang akan terjadi, jalani dengan bahagia. Ini juga teman kami, walaupun usianya terpaut lebih tua 1 tahun di atas kami. Ia bernama Rofiatul Aliyah, bertempat tanggal lahir di kota Tasikmalaya, 13 Maret 2005. Rumahnya jauh, dengan melewati jalan berliku, tinggal di tempat dengan suasana dingin, tetapi masih asri dengan alamnya yang baik untuk dinikmati. Ia sering dipanggil Rofi, Ovi, dan Aliyah. Anak keempat dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Nana Suryana dan Ibu Khazanah. Pendiam dan tak banyak bicara. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mengenalnya dengan baik. Ia memiliki hobi membaca dan bercita-cita sebagai guru. Pada periode Istafah 2024 lalu, ia menjabat sebagai bidang pendidikan. Ia bermoto, percayalah pada diri sendiri karena kita memiliki potensi untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Suara kecil sudah terkenal untuknya pada orang-orang yang telah mengenalnya. Tubuh kecilnya pas untuk sosok pendiam teman kami yang satu ini. Ia teman kami yang termuda di antara yang lain. Namanya Wafa Syahidah. Tepat tanggal lahir di kota Tasikmalaya, 8 April 2007. Ia anak kedua dari 4 bersaudara dan menjadi satu-satunya perempuan di antara kakak dan adiknya yang laki-laki. Ia sering dipanggil Wafa dan Syahid, anak dari pasangan Bapak Sabtaji dan Ibu Hernawati. Tetapi untuk sekarang ia tinggal di kota Cirebon. Ia juga memiliki hobi menggambar, sama dengan Alia. Lihai untuk mengarahkan ballpointnya ke sana kemari di atas kertas. Ia bercita-cita sebagai penghafal Al-Quran dan ahli kaligrafi mengikuti jejak ayahnya. Bangga rasanya mempunyai teman yang bercita-cita seperti itu. Pada periode Istafah 2024 lalu, ia menjabat sebagai bagian sekretaris dan bendahara. Ia bermoto, teruslah melangkah, berhenti berharap, mulai bergerak, itulah kunci menuju masa depan. Tunggu itu ke atas, bukan ke samping katanya. Teman kami yang satu ini termasuk yang paling tinggi. Setelah itu Hilma, baru saya. Suaranya pun tak kalah berbeda dengan Wafa. Kecil sangat, lembut sifatnya. Dia memiliki sifat pemalu, pelengkap dan penyempurna untuk segala hal yang kurang. Namanya Kishila Fatia Andara. Bertempat tanggal lahir di kota Tasikmalaya, 3 Oktober 2006. Ia anak kedua dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Yadi Paris Cahyadi dan Ibu Dini Apriyani Rembulan. Dan dalam keluarganya, ia yang pertama kali masuk sarana pondok pesantren. Ia menjadi sosok yang dituntut sebagai pembawa perubahan untuk keluarganya. Ia memiliki hobi membaca dan menulis, dan ia bercita-cita sebagai guru. Mulia sangat untuk keinginannya. Pada periode Istafah 2024 lalu, ia menjabat sebagai ketua. Padanya sebagai pohon yang kuat dan kita di bawahnya atas segala hal menjadi akarnya. Suatu hal yang kuat untuk segalanya pada hal-hal yang datang di luar harapan. Walaupun periode jabatan kami tidak berlangsung lama, tapi semua menjadi pengalaman yang terbaik dan sangat berarti untuk kami. Kecewa, tangis, tawa, bersatu padu pada hal yang membuat kita patah. Dengan itu, ia bermoto, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup pernah berhenti mengajarkan. Pertemanan yang sangat indah untuk orang lain ketahui. 6 tahun yang berarti, 6 tahun yang bermakna. Setelah lika-liku dan benturan hidup yang terkadang datang di luar dugaan, kami selalu yakin bahwa ada kebahagiaan yang menanti di depan. Terima kasih telah hadir. Terima kasih juga telah melengkapi dan saling menerima kekurangan satu sama lain.